Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Lycoris Recoil episode ketiga. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Pada awal episode ini, kita diperlihatkan Mizuki yang menunjukkan kepada Kurumi foto yang sebelumnya pernah diupload Saori di episode 1, yang mana ternyata foto tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya penjahat yang ditembak Takina telah melakukan transaksi senjata ilegal sebelum diserang Lycoris. Di sini, Mizuki awalnya hanya ingin pamer kepada Kurumi bahwa ia telah mengubah foto tersebut menjadi lebih jelas. Hanya saja Mizuki beralasan yang melakukannya adalah pihak DA. Namun ternyata di sini Kurumi juga telah merubah foto tersebut menjadi jauh lebih jelas daripada milik Mizuki, sehingga membuat Mizuki terlihat cukup kesal karena editing dari Kurumi jauh lebih bagus. Beberapa saat kemudian, saat kafe Lycoris tutup, beberapa orang langganan di sana, termasuk seorang polisi, sedang bermain kartu di sana. Di sini, awalnya Chisato mencoba mengajak Takina untuk bermain bersama. Namun Takina menolak ajakan dari Chisato karena Takina beranggapan hal tersebut tidak bisa membuatnya kembali lagi ke DA. Lalu setelah itu, Mika meminta Chisato untuk melakukan tes kebugaran di DA untuk memperbarui lisensinya sebagai Lycoris. Takina yang mendengar bahwa Chisato akan pergi ke kantor DA, Takina meminta izin kepada Chisato untuk ikut pergi ke kantor DA dengan tujuan untuk bertemu dengan Kusunoki. Hari esok pun tiba. Di sini Chisato dan Takina pun pergi ke kantor DA dengan naik sebuah kereta. Sesampainya di stasiun, mereka telah dijemput mobil dari DA. Dan saat mereka telah sampai di markas DA, sepertinya saat ini Chisato dan Takina tidak bisa bertemu dengan Kusunoki karena ia saat ini tengah melakukan sebuah rapat. Saat di DA, kita diperlihatkan anggota Lycoris yang lain yang terlihat cukup sinis kepada Takina, karena sebelumnya Takina dianggap sebagai pembunuh yang mengabaikan perintah dari atasannya. Lalu karena rapat Kusunoki akan dilakukan selama 2 jam, Takina pun memutuskan untuk menunggu di sana. Sedangkan Chisato akan melakukan tes kebugaran. Ternyata saat tes kebugaran, Chisato kebetulan bersamaan dengan temannya yang bernama Fuki. Fuki sendiri sebelumnya merupakan partner dari Takina saat menjalankan misi. Namun hubungan mereka menjadi kacau setelah Takina yang dengan brutal menembak para penjahat yang sedang menyandra rekan mereka. Di sini kita juga diperlihatkan Fuki yang sepertinya menjadikan Chisato sebagai rivalnya agar Fuki bisa menjadi lebih kuat. Meskipun jika dilihat secara kasat mata, Chisato jauh lebih unggul dari Fuki dalam hal stamina dan fleksibilitas tubuhnya. Lalu setelah 2 jam kemudian, di tengah Chisato dan Fuki melakukan tes kebugaran, di sini mulai terungkap mengenai anggota Lycoris yang kebanyakan dari mereka adalah anak yatim piatu yang direkrut dan dilatih untuk menjadi seorang Lycoris. Saat Chisato dan Fuki telah selesai melakukan tes kebugaran, mereka bertemu dengan Kusunoki. Di sini, Chisato mencoba berbicara dengan Kusunoki mengenai dikeluarkannya Takina dari DA, yang padahal sebenarnya DA saat itu harusnya juga bertanggung jawab karena sistem komunikasi mereka yang tiba-tiba tersadap. Namun, di sini sepertinya Kusunoki tidak terlalu merespon pernyataan dari Chisato.
Di sisi lain, saat Takina sedang latihan menembak, ia bertemu dengan anggota Licorice yang saat ini akan menggantikan posisi Takina sebagai rekan dari Fuki. Ia bernama Otomo Sakura. Seperti anggota Licorice yang lain, di sini Sakura juga mengejek Takina karena telah mengabaikan perintah dan hampir membunuh rekannya. Lalu tak lama kemudian, Kusunoki beserta Chisato dan Fuki datang ke tempat Takina. Di sini, Takina berusaha meminta izin kepada Kusunoki agar ia bisa kembali ke DA karena Takina sempat mengirim foto yang berkaitan dengan penjahat yang melakukan transaksi senjata ilegal sebelumnya. Namun, tentunya Kusunoki menolak permintaan dari Takina untuk kembali ke DA. Lalu ketika Chisato mencoba membela Takina, Fuki menantang Chisato untuk melakukan simulasi pertarungan agar Chisato tahu sosok dari Takina. Mendengar hal tersebut, tentu Chisato menerima tantangan dari Fuki. Namun tiba-tiba Takina malah pergi dari ruangan tersebut. Lalu Chisato pun pergi mengejar Takina dan mencoba menenangkan Takina. Di sini Chisato mengatakan kepada Takina bahwa meski Takina tidak diterima di lingkungan DA, teman-teman di Cafe Licorico dengan senang hati akan tetap menerima keberadaan dari Takina. Lalu Chisato pun pergi terlebih dulu untuk melakukan simulasi pertarungan melawan Fuki dan Sakura. Karena Chisato yakin Takina akan datang ke tempat simulasi pertarungan tersebut membantu Chisato. Dan pertarungan simulasi pun dimulai. Singkat cerita, di sini dengan santainya Chisato bisa melawan bahkan memojokkan Fuki dan Sakura seorang diri. Saat ini Chisato sengaja hanya bermain-main dengan mereka sembari menunggu kedatangan dari Takina. Lalu tak lama kemudian, setelah hati Takina menjadi tenang, Takina pun datang ke tempat pertarungan tersebut dan berakhir dengan kemenangan Chisato dan Takina. Dari sini Takina mulai menyadari perkataan dari Chisato dan mulai menerima dirinya yang saat ini berada di Licorico meskipun ia tidak diterima di lingkungan DA. Oke, untuk pembahasan anime Licorice Recoil episode ketiga cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.